Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gimana rasanya menang, Pak? Tapi kemenangan ini tentu saja lebih spesial karena ada unsur senam jantungnya. Gila guys, bayangkan itu sudah 3-0. Aku lagi-lagi terbukti bahwa mulutku ini emang beracun, Pak. Segala prediksi yang aku bilang itu langsung terbukti. Atau kalau tadi itu hampir terbukti. Masa permainan udah 3-0, aku bilang, oh udah kalau 3-0 udah kekunci. Ujuk-ujuk tahu-tahu 3-2, Pak. Dan Sassuolo terus menekan. Aduh, sampai aku minta maaf sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Biar, aduh maaf aku udah bikin prediksi lagi. Dan akhirnya, gimana ceritanya, tahu-tahu Lukaku ngegol lagi. Tapi emang gitu, Pasa Inter itu kan artinya Inter yang gila, Inter yang pokoknya kalau tidak menyakiti diri sendiri itu bukan Inter namanya. Ini kebetulan aku bikin soal Conte, bagaimana Conte mengubah Inter jadi Inter yang gila-gilaan menjadi Inter yang disiplin, Inter yang kuat, Inter yang terorganisir. Salah satunya dia tidak mau dengan prinsip Pasa Inter itu. Gimana ceritanya? Tonton aja di channel Ngom lah ya, nanti aku kasih linknya, oke? Alright, sebelum kita bahas soal pertandingan tadi, kita bahas dulu. Wih, gila ini Milan. Milan disidang Pak sama ultrasnya sama Kurvasud. Aku tadi pas nonton itu langsung beli ini Milan disidang beli. Wih liatin, wih sampai lagi habis ini kan habis pertandingan itu kan biasa karena banyak yang nyawer. Jadi kan ndak enak kan langsung di stop aja live streamingnya. Jadi masih ngobrol-ngobrol lah bahas-bahas komentar. Terus itu banyak yang bilang beli liatin di YouTube. Ternyata dapatnya di Instagram beneran dong disidang. Ini dia. Gila, disuruh sini kamu, sini kamu. Bayangkan kalau kawan-kawan jadi pemain Milan tuh. Lihat ininya si Pioli. Raut wajahnya Pioli, Calabria semua udah dalam hati udah anjingan, udah capek, udah kalah diomelin. Tapi Milan Ultras dia bilang ini, insist they were encouraging the squad. Aku udah tahu gimana bacanya yang benar. Pokoknya memberi semangat bukan mengancam gitu sih kayaknya. Namanya pendukung kan boleh-boleh aja. Sebenarnya kita juga pernah berada, bukan pernah sih, nyaris berada di posisi kayak Milan ini dirujak sama ininya. Walaupun kalau di lapangan belum ada ya, tapi di online itu kan sudah banyak banget. Wah, Inzaghi out, bahkan ada yang Marotta out, wah, Zhang out. Bahkan aku yang nggak tahu apa-apa juga ikut ngomin out. Apa salahku coba? Anyway, Milan memang sial, tapi aku nggak akan bahas soal Milan yang untuk Serie A. Pembahasan secara umum besok aku akan bikin di channel Just Shot besok ya. Sekarang kita bahas Inter aja. Kita bahas pertandingan tadi pagi, khususnya performa masing-masing pemain. Pertama ini, biasanya kita akan mulai dari kiper, tapi ntar karena aku mau rujak ini kiper terakhir aja, Handanovic. Pertama dari Ambrosio 6,5, agak goyang ketika terutama di babak-babak awal aku sempat bilang kan, waduh ini kalau Inter bisa bertahan aja 0-0 di babak pertama nggak kebobolan, babak kedua kayaknya bisa membalikkan keadaan karena segitunya kita digoreng sama Sassuolo kan. Mereka itu main kan cuma sekali seminggu, fisiknya oke-oke banget, wah diajak lari kencang. Brozovic mati-matian berusaha menurunkan tempo permainan biar nggak ngelayanin mereka yang main cepat kan. Tapi ya terutama D'Ambrosio yang keteteran banget. Berapa kali sih siapa namanya Llorente di kiri itu lepas dari Danilo Ambrosio. Cuma secara umum ya 6,5 dikasih nilai di sini, aku setuju. Kemudian De Vrij 6,5 juga. Tidak istimewa, tapi juga aku nggak ngeliat terlalu banyak kesalahan sama yang dilakukan De Vrij. Cuma kartu kuningnya tuh kayaknya nggak pantas sih. Aku nggak ngerti kenapa dia dapat kartu kuning. Itu pun bola duluan yang kena kalau nggak salah ya. Walaupun pelanggaran itu bukan jenis pelanggaran yang membahayakan sih menurutku. Kemudian Acerbi di sini dikasih 6, tapi Acerbi menurutku tampil lebih baik dari De Vrij. Jangan lupa Acerbi ini selalu bermain. Jadi bayangkan dia itu umur sudah 35 tahun. Tapi aduh fisiknya luar biasa sih. Kemudian Belanova ini dikasih nilai 7. Menurutku sekitar 6 atau 6,5 karena
Terutama di sekitar 20 menit awal ini gila, sampai ingat nggak yang ngomong, aduh lordnya semua dikumpulin di kanan. Kan ada Gagliardini, aku bilangnya Kanjeng Rogolimo, kemudian Bellanova, kemudian D'Ambrosio. Anjir, untung sih, untung kita nggak kebobolan di babak pertama. Padahal itu masih kacau beliau banget. Kemudian Gagliardini 5,5. Aduh 5, kalau aku yang ngasih nilai ini 4 aku kasih. A shock that he was given 90 minutes. Mengejutkan dia dikasih nilai dikasih main 90 menit. Tapi aku pribadi aku nggak terkejut sih. Essentially does nothing aside from jogging around and the odd fall. Jadi secara prinsip dia nggak ngapa-ngapain kecuali jogging nggak jelas dan melakukan pelanggaran yang aneh. Pelanggaran yang aneh itu maksudnya kayak pelanggaran yang nggak perlu banget gitu. Nggak, aduh, Kanjeng Rogolimo, ini aku nggak ngerti. Tapi aku bilang kenapa aku nggak terkejut dia bisa main 90 menit, itu kan karena memang 1-0, 2-0, kemudian 3-0. Sampai aku juga bilang, ya ini udah kekunci, udah aman kan. Makanya ya nggak mungkin si Rogolimo ini bakal diganti. Karena kan lagi 3 hari main lawan Milan itu kan dia udah hampir nggak mungkin main kan. Jadi ya sekarang harus habis-habisan. Barella disimpan. Barella sebenarnya kemarin udah pemanasan loh, tapi akhirnya nggak jadi dimainin karena kita sudah 3-0. Tahu-tahu jadi 3-2 Pak. Brozovic made many crucial interceptions, dapat nilai 7 ngomong-ngomong. Recycling the ball or stopping a counter attack began to tire towards the end. Banyak melakukan intercept yang sangat-sangat krusial, kemudian mengolah bola dari bertahan dijadikan menyerang, maksudnya transisi itu. Brozovic aneh sih kemarin. Secara umum dia mainnya sangat bagus. Bahkan kalau di sini dikasih 7, menurutku 7,5 dia pantas. Tapi ini yang jarang kita lihat dari Brozovic adalah dia banyak banget kehilangan bola. Aku nggak ngerti. Ini benar-benar apa ya? Sering sekali kejadian dia nggak sadar ada pemain Sassuolo yang sudah dekat dengan dia sehingga dia masih santai aja giring bola. Padahal Brozovic biasanya tuh dia sudah tahu sebelum dia terima bola itu dia sudah tahu bolanya mau dibawa kemana. Nah, gimana caranya biar tahu posisi-posisi lawan, posisi teman ini adalah scanning. Scanning itu adalah melihat sekeliling itu sebelum terima bola itu. Pemain-pemain kelas top itu biasanya sebelum terima bola itu bisa 2 sampai 3 kali. Kalau Brozovic itu bisa sampai 5 kali dia terus noleh. Sehingga dia terima bola dia udah tahu mau diapakan itu bolanya. Tapi kemarin derangan santainya dribble padahal Sassuolo itu udah deket banget. Kalau nggak salah berapa ya, 10 kali apa 12 kali dia kehilangan bola. Ini kan aneh, tapi jelas secara permainan dia bagus banget. Ada 1 assist juga ke Lukaku. Gol yang akhirnya mengunci pertandingan itu. Di Marco kemarin main bagus banget di sisi kiri. Walaupun nggak ada assist, tapi harusnya dia dapat assist. Yang jelas banyak banget bikin peluang. Cuma ya gitulah Di Marco ini kan staminanya ngehe banget. Cuman sebenarnya Di Marco itu punya stamina yang sedang-sedang saja, tapi bermain di posisi wingback itu memang menuntut stamina yang luar biasa karena itu posisi yang melayang di antara fullback dan di antara sayap. Jadi ya ketika bertahan dia jauh mundur, ketika menyerang dia juga jauh maju. Ini yang bikin Di Marco ini kelihatan cepet banget capek. Mkhitaryan 6. Sebenarnya nggak jelek banget, aku 6,5 dapat sebenarnya Mkhitaryan. Mungkin satu di antara satu aja yang bisa diajak kerja sama Brozovic. Soalnya si Rogolimo itu udah kayak aduh mendingan nggak ada, mendingan main 10 orang aja. Korea, aduh ini juga 4,5. Tapi dia hampir ngegol loh. Cuma sayang si Di Marco offside kan. Itu aja sih, tapi secara umum Korea masih belum. Kemudian man of the match kita Romelu Lukaku. Gimana gol pertama Lukaku itu adalah vintage, klasik banget, klasiknya Lukaku kan. Dia pakai bodinya untuk mendorong pemain ke belakang terus. Pemain Sassuolo nggak bisa ngapa-ngapain. Si Ruan itu yang nomor 44. Kemudian sekedar ini aja, kenapa banyak striker terutama banyak yang ketika bola itu tangannya terentang. Ini dia supaya tahu di mana posisi back belakang. Misalnya kan tangannya begini.
Kalau dia merasakan di tangan kanan ini kena badan, maka dia akan belok ke arah kiri. Begitu juga kalau tangan kirinya yang kerasa ada badan musuh, dia akan belok ke kanan. Nah, itu yang terjadi kemarin kan. Dia tangannya begini, Sassuolo ada di sebelah kiri, dia langsung belok ke kanan, langsung nembak. Gila, Lukaku luar biasa sih. Dan ini kalau nggak ada golnya Lukaku itu sampai akhir pertandingan kita dagdikduk terus kan. Kemudian oh ya, satu lagi yang paling penting, Lautaro Martinez. Korea keluar, Lautaro Martinez langsung arah pertandingan berubah. Dia sudah hampir ngegol, tapi seperti biasa finishingnya kacrut. Cuma habis itu dia ngegol. Tapi aku nggak ngerti ya kenapa yang tembakannya Belanova itu dihitung sebagai own goal, sedangkan tembakannya Lautaro itu dihitung sebagai golnya Lautaro. Padahal sama-sama mantul dan sama-sama arahnya berubah banget kan. Ya, yang jelas Lautaro sekarang udah 20 gol. Pemain yang dulu dikritik bapuk, striker kita, tapi aku tetap aja masih dengan pendapatku bahwa memang finishingnya dia jelek. Siapa lagi ya? Aslani. Ya, untuk pertama kalinya kita lihat Aslani main sebagai gelandang tengah, karena biasanya dia main sebagai gelandang bertahan. Dan ini kelihatan kenapa Aslani jarang dapat kesempatan. Dia mau lari, setidaknya dibandingkan RG5, si Rogolimo itu dia mau lari, cuma masih sering banget off position, masih sering salah keputusan. Cuma ya harus sering dikasih juga, kalau nggak dikasih main ya rugi. Itu kemudian Inzaghi di sini dikasih nilai 7. Rotasi yang sangat berat seperti yang sudah diduga, karena pertandingan ini berada di antara semifinal Liga Champion, tapi dia got the job done, artinya dia melakukan tugasnya dengan baik, hampir dipepet sama Sassuolo, tapi sekali lagi kita beruntung Lukaku bisa mengunci pertandingan itu, karena sudah begitu udah 4-2 udah langsung Sassuolo langsung mentalnya down. Pas 3-2 itu ingat pas Fratesi ngegol, langsung gitu, langsung tenaganya muncul lagi Pak. Padahal kan babak kedua itu sebenarnya tenaganya Sassuolo udah habis. Gara-gara mereka ngegol, gila. Serie A table, sekarang kita ada di peringkat 3 dengan 66 poin, mencetak 66 gol, gila. Cuma kalah sama Napoli aja Pak, itu pun cuma selisih 4 gol loh. Napoli yang sangat perkasa di awal-awal musim, sekarang sebenarnya Napoli sudah menurun. Kalau kawan-kawan lihat, Inter adalah satu-satunya tim yang hijau semua. Ini artinya 5 pertandingan terakhir di Serie A menang semua. Tidak ada tim lain yang seperti Inter. Bahkan Napoli pun ini menang seri. Inter menang. Luar biasa kan, setelah bulan lalu kita menderita. Ngomong, ini adalah 7 kemenangan beruntun Inter di semua kompetisi. Luar biasa kan. Nggak jadi Inzaghi out. Di stats ini Osimhen ada di puncak dengan 23 gol, Lautaro Martinez 20 gol menguntit di belakangnya. Ngomong, aku tertarik dengan ini Nzola ini karena dia punya fisik yang bagus, mirip dengan Lukaku. Main di Spezia dia bisa mencetak 13 gol. Ada yang bilang, oh ya Boulaye dia ini bagus, tapi aku lebih suka si Nzola ini. Kalau kawan-kawan lihat, Spezia itu ada di peringkat 18 loh. Bayangkan, peringkat 18 ini artinya kan apa ya? Support untuk dia, servis yang dia terima itu kan ngehek banget. Tapi dalam keadaan seperti itu dia bisa mencetak 13 gol. Mungkin bisa dipertimbangkan kalau kita nggak bisa mengamankan Lukaku musim depan. Alright guys, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Buat kawan-kawan juga yang support melalui saweran, melalui jadi member, bahkan ada yang jadi member kelas ngominer sejati. Wih, gila. Makasih banget Pak. Ini bikin semangat. Oke, ciao guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.